Aksi kepolisian dalam menghadapi para penjahat dan para bandit memang kelihatannya seru bro. Tapi lo nggak pikirkan betapa besar dan bahayanya resikonya. Tapi tetap polisi akan terus memberantas kejahatan demi menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat. Seperti aksi yang satu ini. Masih ditemukan begal, Bre. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang pengendara motor tergeletak tak bernyawa menjadi korban begal di wilayah Karawang, Jawa Barat. Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi untuk mengecek TKP. TKP Karawang, cek TKP Karawang. Karena korban meninggal dunia di lokasi dengan luka yang tidak wajar, ini yang harus kami lakukan pendalaman lebih jauh. Dari hasil penyelidikan lapangan, polisi mendapat kejanggalan. Itu harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus ini lagi kan. Dia udah kesakitan Pak, aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Kecurigaan polisi bertambah saat istri korban menolak mayat suaminya diotopsi. Karena begini Bu, pada saat nanti proses sidang, itu nanti akan dibutuhkan bukti dan pasti nanti hakim atau jaksa minta untuk yang mohon maaf jangan sampai nanti ada pembongkaran gitu, pembongkaran lagi itu jadi 2 kali jadinya Bu. Feeling kepolisian ternyata benar. Hasil penyelidikan, tim mendapatkan data jika korban Arif Seryono bukan korban begal. Identifikasi dan ada informasi kita akan melakukan penangkapan di daerah Banyumas Purwokerto, Jawa Tengah. Untuk teknis lapangannya mungkin kita akan mengidentifikasi tepatnya keberadaan pelaku. Kegiatan akan di backup oleh Jatan Ras Polda Jawa Barat. Sebelum kita melakukan kegiatan, Usai menangkap istri korban bernama Osi, tim Sanggabuana Resmo Polres Karawang juga membekuk Pandu, adik ipar korban. Hasil pengembangan dari kedua tersangka, polisi mendapatkan nama tersangka lain yang disewa sang istri untuk menghabisi nyawa korban. Baik, pada hari ini tim Sanggabuana Polres Karawang dengan di backup oleh Jatan Ras Polda Jabar akan menuju ke wilayah hukum Banyumas, Jawa Tengah dalam rangka penangkapan pelaku terhadap dugaan pembunuhan berencana dengan modus begal. Pelaku melarikan diri ke daerah Banyumas atau Purwokerto, Jawa Tengah. Saat sampai lokasi, tim dengan cepat mengepung rumah target. Hasil pengembangan dari kedua tersangka, polisi mendapatkan nama tersangka lain yang disewa sang istri untuk menghabisi nyawa korban. Baik, pada hari ini tim Sanggabuana Polres Karawang dengan di backup oleh Jatan Ras Polda Jabar akan menuju ke wilayah hukum Banyumas, Jawa Tengah dalam rangka penangkapan pelaku terhadap dugaan pembunuhan berencana dengan modus begal. Pelaku melarikan diri ke daerah Banyumas atau Purwokerto, Jawa Tengah.
Sampai lokasi, tim dengan cepat mengepung rumah target dan membekuk pembunuh bayaran saat sedang tidur siang. Amanin jalan, jangan ada keluarga yang Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban yang terparkir di depan rumah tersangka. Dapat dulu gitu, terus si Rizal bilang Oke, nomor motor. Pada saat pelaku di atas motor, kemudian setelah adegan tersebut, aku mah di depan, terus aku ngaku kayak gini sambil megang motor kayak gini. memegang tangan kiri. Nomor Ben. Oke. Tempel dulu. Tempel ke perut. Di mana pertama di perut? Sini, ke sini. Tanduk. Ganti nomor. Terus kemudian Terus aku lari ke sana. kemudian setelah mengeksekusi korban, kemudian pelaku kemudian menusuk lagi satu kali ke arah tangan. Terus Kemudian lagi. Terus lagi nggak? tembus. Oke. Kamu dorong sampai Sampai ke nah, kemudian posisi inilah. Kemudian pelaku menyetep motor korban. Bukan nasi itu kan. Lanjut. Kepada polisi, Rizal merupakan pelaku eksekutor pembunuh Arif Suryono. Dibayar 1,5 juta rupiah ditambah dengan motor korban. Kepada polisi, Osi mengaku tega menyewa pembunuh bayaran karena sakit hati, karena kurang dinafkahi. Ditambah, sang istri juga ingin menikah dengan selingkuhannya. Polres Karawang di backup oleh Jatan Ras dari Ditreskrim Polda Jawa Barat telah berhasil menangkap pelaku eksekutor inisial tersangka RZ dengan umur 24 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pada awalnya tersangka RZ ini itu menolak untuk melakukan pembunuhan. Jadi tersangka OC akhirnya mencoba untuk membujuk RZ untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri. Kemudian setelah itu sempat juga minum minuman keras dan ada juga obat-obatan terlarang diberikan di situ, obat keras tertentu. Nah kemudian akhirnya tersangka OC mengiming-imingi bahwa kalau misalnya RZ mau melakukan nanti akan dibayar 1,5 juta ditambah dengan motor korban. Jadi upaya percobaan pembunuhan ini rupanya sudah dilakukan beberapa kali dari sejak tanggal 29 Desember. Dari mulai yang mengajak makan supaya korban keluar dari rumahnya, namun sempat gagal karena ternyata korban mengajak anaknya. Dan kemudian sampai akhirnya di tanggal 9 dini hari akhirnya korban terbujuk untuk keluar dari rumahnya oleh tersangka PD dengan modus pura-pura mogok motornya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 9 Januari
terjadilah kejadian pencurian dengan kekerasan pembunuhan tersebut, di mana tersangka RZ berperan pada saat itu membonceng korban dan kemudian langsung menusukkan sebilah pisau ke bagian leher, yang kemudian juga diikuti dengan sabetan celurit oleh tersangka PD, dan termasuk juga adanya beberapa tusukan lagi, 2 tusukan lagi oleh tersangka RZ. Dan akhirnya di situ setelah menelpon tersangka OC, akhirnya OC melakukan pembayaran, melunasi pembayaran 1,5 juta, dan kemudian menyampaikan untuk bisa membawa motor korban. Ditambah diarahkan juga oleh tersangka OC untuk membuang barang bukti, yaitu berupa senjata tajam. Dan pada saat penangkapan, pelaku pun sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga akhirnya terpaksa kami lakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan. Saya merasa menyesal, jadi saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban agar Tahu berapa? bisa memaafkan saya. Saya siap menjalani hukuman. Saya siap menjalani hukuman.